Selanjutnya kita akan coba menggunakan uji Eleven, melakukan uji moving test dengan teknik uji Eleven. Sudah saya siapkan contoh soal yang lain. Misalkan diberikan data mengenai nilai ujian matematika kelas 1, 2, dan 3 SMA pada tabel 1 ya. Berdasarkan data pada tabel 1, X menyatakan ujian matematika siswa kelas 1 SMA. Y menyatakan nilai ujian matematika siswa kelas 2 SMA, dan Z menyatakan nilai ujian siswa kelas 3 SMA. Ujilah data tersebut apakah X, Y, dan Z memiliki variansi populasi yang sama pada tingkat signifikansi alfa 5%. Jadi seperti ini, ada 3 sampel ya. Ada 3 sampel. X menunjukkan nilai ujian kelas 10 kelas 1 SMA, kemudian Y menunjukkan nilai ujian kelas 2, Z menunjukkan nilai ujian kelas 3. Jadi ada 3 sampel, maka kita bisa memakai teknik uji Eleven ya. Kita lakukan dulu secara manual, dimana untuk mendapatkan nilai uji Eleven hitungnya itu kita lakukan berdasarkan rumus ini ya. Kita nanti berarti mencari ini ya, komponen-komponennya ini sudah saya siapkan untuk tabelnya. Nah, tabelnya ini ya. Ini yang harus dilengkapi dulu ya, untuk membantu atau sebagai tabel bantu. Nah, yang pertama kita lakukan dulu, kita jumlahkan dulu untuk nilai X nya. Berarti sum ke bawah ya. Jumlahnya adalah 394. Ini bisa kita drag ke kanan untuk mendapatkan yang lainnya. Nah, seperti ini. Selanjutnya untuk rata-ratanya kita pakai average. Nah, dari atas sampai bawah dapatkan rata-rata untuk X barnya adalah 78,8. Untuk Y bar dan Z bar bisa kita lihat seperti ini. Selanjutnya N nya sekalian ya, N nya itu adalah banyaknya pengukuran pada tiap-tiap sampel, dan sebenarnya bisa 5, 7, dan 6 ya, pakai kon aja. Kelima ke kanan. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita ke sini dulu, ke A dulu. Kita mencari nilai A. Nilai A diperoleh dari absolut atau mutlak X dikurangi X bar. X nya ini, X barnya adalah yang rata-rata. Nah, itu bisa kita lakukan dengan absolut sama seperti kemarin ya. Kalau mutlak tuh ABS, nilai X dikurangi rata-ratanya. Nah, karena rata-ratanya ini yang berjalan adalah nilai X nya ya, atau yang berubah-ubah adalah nilai X nya. Nah, kan rata-ratanya ini
tetap. Nah, sehingga kita perlu kunci. Nah, kita tambahkan seperti ini, kita tabrak ke bawah. Nah, ini karena pakai equation jadi ikutan. Nah, selanjutnya untuk yang D harusnya bisa sih langsung digeser seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Ya, sesuai ya. F25 itu adalah bukan, tidak, nanti nggak bisa sih. Ini sesuai sih. D25 itu adalah 80 dikurangi D33. Nah, ini langsung di bawah. Ini juga bisa ini ya, untuk yang C. Nah, sesuai ya. H25 dikurangi H33 ke bawah. Nah, seperti ini lebih mudah. Kemudian kita mencari D, E, dan F ya. Dimana D, E, dan F ini akan kita perlukan sebagai penyebutnya nanti. D, E, dan F ini dimulai dari A dikurangi dengan A bar atau rata-rata dari A tadi. Jadi kita cari dulu rata-ratanya, kita cari jumlahannya dulu. Ini bisa dibuat nah, seperti ini. Ini rata-rata juga bisa. Nah, berarti D nya sama dengan APS, nggak pakai APS nih. A yang ini ya, A nya ini dikurangi rata-rata A. Rata-rata itu yang ini dikunci rata-ratanya dan dikuadratkan. Peroleh seperti ini. Ini bisa kita ke bawah, hanya sampai pada tiap sampelnya ya, banyaknya data pada tiap sampel. Yang lain pun juga sama, dan digeser saja. Kemudian yang F, C dikurangi C bar kuadrat dikuadratkan. Ini sama ya. K25 ini dikurangi C barnya 6 ini K33 dikuadratkan. Kita langsung kita bawah. Seperti ini. Kemudian kita mencari jumlahannya, kan membutuhkan jumlahan dari D, E, dan F. Nah, jumlahnya
ikut sini aja. Ini akan kita gunakan. Selanjutnya lanjut ke rata-rata gabungan. Rata-rata gabungan tadi diperoleh dari ini ya, rata-rata gabungan. Ini saya tulis ini. Rata gabungan. Sehingga diperoleh dari sigma A dikurangi sigma B, sigma A ditambah sigma B ditambah sigma D dibagi jumlahan dari N nya, jadi sama dengan sum dari alfa A ya, ini berarti tambah B tambah C dibagi dengan jumlahan N nya, sum lima tujuh enam. Peroleh rata-rata gabungannya adalah 6,05. Kemudian kita memerlukan K1 K-1 dan N-K, dimana K-1 adalah derajat pembilang, kemudian N-K ini adalah derajat kebebasan penyebut. K nya itu adalah banyaknya sampel ya, N itu adalah banyaknya pengukuran. Ini K nya itu ada 3 ya, 3 ada sampelnya, ada 3, ada X, Y, Z 3, kemudian N nya itu ada 18, karena ini kalau N nya digabungkan 5 tambah 7 tambah 6 itu 18, sehingga K-1 itu sama dengan 3 dikurangi 1 2 ya, kemudian 18 N-K nya 18 dikurangi K nya 3 15. Kemudian kita mencari, nah ini yang bagian pembilangnya ini, N kali X bar A dikurangi rata-rata gabungan dikuadratkan dan seterusnya. Ini kita cari satu-satu ya, kita cari satu-satu. Nah, rata-rata dari ini enggak kelihatan ini. Nah, rata-rata dari bentar ini berarti sama dengan NA itu yang ini, NA nya kan banyaknya kan 5, ngikut yang X ini kan 5 dikali berarti pakai bintang burung rata-rata A itu ini rata-ratanya adalah yang 4,24 dikurangi rata-rata gabungan adalah yang dikuadratkan nah, seperti ini. Kemudian yang selanjutnya adalah NB itu 7 dikali rata-rata B nya itu adalah 6,6 dikurangi rata-rata gabungan dikuadratkan. Nah, seperti ini. Kemudian yang terakhir untuk NC itu 6 dikali
Nah, sama dengan NC dikali rata-rata C dikurangi rata-rata gabungan dikuadratkan. Nah, seperti itu. Setelah itu kita cari pembilang dan penyebutnya. Ini pembilangnya adalah yang ini ya, yang bagian atas ini dibagi K-1 dibagi derajat kebebasannya, kemudian penyebutnya DEF. Nah, pembilangnya dulu, berarti nanti ini dijumlah dibagi dengan K-1 ini. Oke, sama dengan sum ini dibagi 2. Nah, kemudian yang penyebut adalah DEF, sum dari ini ya, DEF tadi kan jumlahannya DEF, jumlahan itu yang ini jumlah DEF dijumlah dibagi dengan yang derajat kebebasan penyebut atau N-K 15 sama dengan selanjutnya dibagi antara pembilang dan penyebut untuk mendapatkan nilai levelnya. Nah, diperoleh 0,649. Kita lihat di sini 0,649. Nah, ini lebih cantik. Kemudian untuk F tabel ini akan dibandingkan dengan F tabel F seperti tadi ya, sama ya. F tabelnya ini derajat pembilangnya adalah tadi berapa? Derajat pembilangnya 2. Kemudian derajat penyebutnya adalah 15. Bisa kita lihat secara manual dengan tabel. Kita lihat lagi tabelnya tadi, berarti derajat pembilangnya 2, derajat penyebutnya 15. Nah, pertemuannya ada di sini 3,68. Kita smooth. Oke, seperti ini ya. Jadi nilainya adalah nilai tabelnya 3,68. Pertemuannya ini ya, kita copy ke Excel. Nah, pakai lampiran saja 3,68, atau bisa kita lakukan seperti tadi pakai fin 0,05. Kemudian DF pembilangnya itu 2, DF penyebutnya adalah 15. Nah, seperti ini 3,68 sama ya. Oke, ini nah
Di sini bisa kita lihat bahwa nilai hitungnya itu kurang dari nilai tabel. Nah, sehingga kalau berdasarkan kriteria penolakan, ketika nilai hitungnya ini kurang dari nilai tabel, maka H0 diterima. Nah, ketika diterima berarti H1 ditolak. H0 diterima tadi pernyataannya adalah mungkin ya, variansi X, Y, dan Z homogen. Nah, seperti ini aja. Jadi seperti itu untuk manualnya, nanti bisa diikuti dengan tabelnya.